Dan alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji. Dan saya minta terus. Sebelumnya, aku doakan rezeki yang berlimpah buat kamu yang udah like dan subscribe. Dan tulis di kolom komentar dari mana asalmu, supaya jadi ajang silaturahmi. Yuk kita mulai! Indonesia kembali mencatat sejarah. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Arab Saudi, kerajaan mengizinkan negara asing memiliki lahan di Tanah Suci Mekah. Langkah luar biasa ini melahirkan proyek Kampung Haji Indonesia yang akan dibangun di kawasan dekat Masjidil Haram. Perubahan hukum di Arab Saudi dilakukan khusus agar Indonesia bisa mendapat hak tersebut, menjadikan kita negara pertama di dunia yang menerima kehormatan ini. Kabar ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo seusai pertemuan tingkat tinggi dengan pejabat kerajaan Arab Saudi. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa keputusan ini bukan hasil negosiasi singkat, melainkan buah dari hubungan diplomatik panjang yang dilandasi saling percaya. Selama berbulan-bulan, diplomasi intensif dilakukan antara Jakarta dan Riyadh untuk membuka jalan bagi proyek ini. Akhirnya sejarah tercipta ketika Raja Salman dan putra mahkota Mohammed bin Salman menandatangani izin resminya. Proyek Kampung Haji Indonesia ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan simbol kepercayaan dan kedekatan spiritual antara dua bangsa besar di dunia Islam. Selama puluhan tahun, Arab Saudi tidak pernah membuka izin kepemilikan tanah di kawasan suci bagi negara lain. Kini, Indonesia menjadi pengecualian karena dinilai memiliki komitmen kuat menjaga kesucian Makkah dan memberikan kontribusi positif bagi dunia Islam melalui diplomasi damai dan kemanusiaan. Langkah ini menjadi bukti nyata kekuatan soft power Indonesia yang terus meningkat di mata dunia. Setelah sebelumnya memainkan peran penting dalam perjanjian damai Gaza, kini Indonesia menunjukkan pengaruh barunya melalui kerjasama strategis dengan Arab Saudi. Dunia menyaksikan bagaimana Jakarta berhasil memperkuat posisinya bukan dengan tekanan militer, tapi dengan pendekatan moral dan diplomasi yang menyejukkan. Ini menandai era baru kebangkitan politik luar negeri Indonesia. Sejak dilantik sebagai presiden, Prabowo bergerak cepat menjalin diplomasi lintas blok. Ia tidak berpihak pada satu kekuatan besar, melainkan merangkul semua pihak demi menjaga keseimbangan dunia. Dalam waktu singkat, ia telah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan mantan Presiden AS Donald Trump. Langkah ini menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan non-blok yang disegani, memainkan peran sebagai penengah global di tengah dunia yang makin terpecah. Perubahan besar dalam hubungan luar negeri ini membuat Indonesia semakin dihormati. Dunia memandang bahwa negeri ini mampu menjadi jembatan di antara kekuatan besar yang sering berseteru. Diplomasi yang dijalankan Prabowo bukan sekadar simbol politik, melainkan strategi nyata untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Kini pengaruh Indonesia meluas bukan hanya di Asia Tenggara tapi juga di Timur Tengah, Eropa hingga Amerika Latin. Keberhasilan memperoleh lahan di Mekah juga memberi dampak langsung bagi jamaah haji Indonesia. Selama ini, jutaan jamaah harus mengeluarkan biaya tinggi karena bergantung pada penyedia layanan lokal di Arab Saudi. Dengan adanya Kampung Haji Indonesia, seluruh kebutuhan jamaah seperti hotel, layanan kesehatan dan logistik dapat dikelola langsung oleh pemerintah Indonesia. Ini diharapkan mampu menurunkan biaya dan meningkatkan kenyamanan ibadah. Presiden Prabowo menegaskan bahwa tujuan utama dari proyek ini adalah efisiensi dan pelayanan yang lebih manusiawi. Ia meminta agar biaya haji dapat ditekan tanpa mengorbankan kualitas. Dengan pengelolaan mandiri, kita tidak lagi harus menyewa fasilitas asing. Sebaliknya, kita akan memiliki pusat pelayanan sendiri yang sepenuhnya dikelola anak bangsa. Ini adalah langkah konkret untuk kemandirian ekonomi haji dan kebanggaan nasional di Tanah Suci. Selain manfaat ekonomi, keberadaan Kampung Haji Indonesia juga memperkuat hubungan diplomatik dengan Arab Saudi. Proyek ini mencerminkan tingkat kepercayaan tinggi dari Riyadh terhadap Jakarta. Kerjasama tersebut membuka peluang lebih luas di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi halal. Kedua negara sepakat menjadikan Kampung Haji sebagai simbol persahabatan abadi yang berakar pada nilai spiritual dan semangat kebersamaan dalam melayani umat. Di sisi lain, proyek ini akan membuka peluang besar bagi pelaku usaha Indonesia. Pemerintah berencana membangun rumah sakit, hotel hingga pusat UMKM halal di kawasan itu. Produk dan kuliner Indonesia akan hadir di jantung dunia Islam. Langkah ini menjadikan Indonesia bagian penting dalam ekosistem ekonomi haji global yang bernilai ratusan miliar rupiah setiap tahun. Dengan begitu, manfaat diplomasi tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tapi juga oleh rakyat secara nyata. Proyek Kampung Haji Indonesia diperkirakan akan menjadi tonggak baru dalam sejarah hubungan bilateral dua negara. Pemerintah memastikan pembangunan dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap hukum dan budaya Arab Saudi. Segala desain dan tata ruang kawasan
akan menyesuaikan nilai-nilai kesucian Mekah. Namun di sisi lain, sentuhan budaya Nusantara juga akan terasa dari arsitektur hingga pelayanan yang menggambarkan semangat Indonesia sebagai bangsa yang ramah dan beradab. Para pengamat menilai, langkah Arab Saudi mengubah undang-undang demi Indonesia adalah sinyal kuat bahwa diplomasi kita kini berada di puncak pengaruh. Selama ini, hanya entitas lokal dan kerajaan yang diizinkan memiliki lahan di kota suci. Tapi Indonesia berhasil menembus batas itu. Keputusan ini disebut sebagai bentuk penghormatan terhadap peran aktif Indonesia dalam isu kemanusiaan global dan kepemimpinannya di dunia Islam yang dianggap semakin moderat dan bisa dipercaya. Bagi jamaah Indonesia, keberadaan kampung haji akan menjadi kebanggaan tersendiri. Nantinya mereka bisa beribadah dengan fasilitas yang lebih tertata, aman, dan efisien. Tak perlu lagi khawatir soal akomodasi atau jarak hotel ke masjid, karena semuanya akan berada dalam satu kawasan terintegrasi. Pemerintah juga berencana menempatkan tenaga medis, petugas logistik, dan tim layanan ibadah yang seluruhnya berasal dari Indonesia agar jamaah merasa seperti berada di rumah sendiri. Selain itu, keberadaan kampung ini diharapkan mempercepat antrean keberangkatan haji yang selama ini mencapai puluhan tahun. Dengan pengelolaan yang lebih efisien dan kuota yang bisa ditingkatkan, masa tunggu diharapkan bisa berkurang drastis. Pemerintah menargetkan agar waktu tunggu tidak lagi mencapai 40 tahun, melainkan bisa dipangkas hingga separuhnya. Langkah ini diyakini akan membuat masyarakat lebih bersemangat dalam menunaikan rukun Islam kelima. Keputusan strategis ini tak lepas dari gaya kepemimpinan Prabowo yang mengutamakan tindakan konkret di atas retorika. Dalam waktu singkat, ia telah membawa Indonesia ke panggung global dengan pendekatan tegas namun penuh empati. Di forum internasional, ia berbicara bukan hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga untuk perdamaian dunia. Saat dunia terpecah karena perang dan konflik, Indonesia tampil sebagai suara yang menenangkan dan penuh solusi. Kiprah Prabowo di PBB juga menjadi sorotan dunia. Dalam sidang umum ke-80 di New York, ia menyampaikan pidato yang menegaskan posisi Indonesia sebagai bangsa cinta damai. Ia menyerukan penghentian krisis kemanusiaan di Gaza dan mendesak pengakuan penuh terhadap Palestina sebagai negara berdaulat. Ucapannya mendapat tepuk tangan panjang dari delegasi berbagai negara karena dianggap membawa suara moral di tengah kebisuan politik global yang penuh kepentingan. Konsistensi Indonesia dalam membela keadilan global membuat banyak negara semakin menghormati posisi kita. Tidak hanya negara-negara Muslim, tetapi juga kekuatan besar dunia mulai melihat Indonesia sebagai mitra penting. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya kunjungan kenegaraan dan kerjasama ekonomi strategis yang ditandatangani selama 1 tahun terakhir. Dunia kini menempatkan Indonesia sebagai poros baru diplomasi global yang berlandaskan etika dan keseimbangan. Media internasional bahkan menyorot peran aktif Indonesia sebagai kekuatan baru yang mampu menjaga stabilitas dunia. Kantor berita resmi seperti Reuters, Al Jazeera hingga The Guardian menulis bahwa kebijakan luar negeri Indonesia kini lebih berani dan realistis. Di tengah situasi dunia yang penuh tekanan, Indonesia justru menjadi contoh negara berkembang yang mampu memainkan peran damai tanpa menghilangkan kedaulatannya. Ini adalah bukti keberhasilan diplomasi moral. Keberhasilan diplomasi ini juga membawa dampak positif terhadap perekonomian nasional. Investasi dari Timur Tengah meningkat pesat sejak proyek Kampung Haji diumumkan. Banyak investor dari kawasan Teluk yang tertarik menanamkan modal di sektor pariwisata religi, energi, dan industri halal di Indonesia. Pemerintah menargetkan agar kerjasama ini mampu membuka ratusan ribu lapangan kerja baru bagi masyarakat di dalam negeri, terutama di sektor jasa dan konstruksi. Kedepan, pemerintah menyiapkan langkah lanjutan untuk memastikan keberlanjutan proyek ini. Kementerian Agama bersama Kementerian PUPR dan BUMN akan membentuk konsorsium khusus yang mengawasi seluruh tahapan pembangunan. Tujuannya agar proyek ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar memberikan manfaat ekonomi dan spiritual. Kampung Haji Indonesia akan menjadi warisan diplomasi yang mengukir nama bangsa di jantung dunia Islam dengan cara yang elegan dan bermartabat. Keberhasilan diplomasi yang membuka pintu kepemilikan lahan di Mekah tak hanya soal kebanggaan politik, tapi juga bukti bahwa Indonesia mampu dipercaya oleh negara lain dalam menjaga nilai kesucian Islam. Dalam sejarahnya, Arab Saudi sangat ketat dalam hal ini. Namun Indonesia dipandang berbeda karena dikenal sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dengan rekam jejak positif dalam menjaga moderasi beragama.
Ini menjadikan langkah Riyadh memberi izin sebagai keputusan yang penuh makna strategis dan spiritual. Para ulama dan tokoh agama di tanah air pun menyambut keputusan ini dengan rasa syukur. Mereka menilai bahwa keberhasilan ini menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan yang kuat dan bersih dalam memperjuangkan kepentingan umat. Majelis Ulama Indonesia menyebut proyek Kampung Haji sebagai bukti nyata bahwa diplomasi bisa sejalan dengan nilai keislaman. Pemerintah diharapkan terus menjaga semangat tersebut, agar setiap kebijakan luar negeri tetap berpihak pada kemaslahatan bersama. Bagi masyarakat umum, berita tentang Kampung Haji Indonesia memberikan semangat baru dalam beribadah. Selama ini banyak calon jamaah yang menunggu bertahun-tahun untuk bisa berangkat haji. Dengan adanya pusat layanan sendiri, peluang untuk mempercepat pemberangkatan semakin terbuka. Tidak hanya itu, pengelolaan yang lebih efisien juga diyakini akan membuat biaya perjalanan menjadi lebih terjangkau bagi umat dari berbagai lapisan ekonomi tanpa mengurangi kenyamanan dan keselamatan. Selain manfaat bagi jamaah, proyek ini juga membuka ruang bagi pengembangan industri nasional. Pemerintah berencana melibatkan BUMN konstruksi dan perusahaan swasta nasional dalam tahap pembangunan. Produk-produk seperti bahan bangunan, furniture, hingga sistem logistik akan berasal dari dalam negeri. Artinya, nilai tambah ekonomi tidak hanya berhenti di Arab Saudi, tapi ikut menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Hal ini menunjukkan bagaimana diplomasi bisa membawa manfaat langsung bagi rakyat. Sementara itu, dari sisi politik internasional, keberhasilan Indonesia di Tanah Suci mencerminkan bagaimana dunia kini melihat bangsa ini sebagai kekuatan yang seimbang antara iman dan modernitas. Banyak analis menyebut kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Prabowo sebagai kebijakan berwawasan ganda, di mana nilai moral dan kepentingan nasional berjalan beriringan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam membangun citra positif, tanpa menimbulkan ketegangan geopolitik yang tidak perlu. Sejumlah negara sahabat pun mulai menunjukkan ketertarikan untuk meniru model kerjasama serupa. Delegasi dari Malaysia, Turki, dan Uni Emirat Arab dikabarkan telah meminta akses untuk mempelajari konsep diplomasi yang diterapkan Indonesia. Mereka menganggap bahwa formula diplomasi berbasis soft power seperti ini bisa menjadi solusi bagi dunia Islam yang selama ini sering terjebak dalam rivalitas politik. Indonesia dinilai berhasil mengubah pengaruh menjadi kemitraan yang saling menguntungkan. Pemerintah juga melihat proyek Kampung Haji Indonesia sebagai bagian dari strategi jangka panjang membangun pusat ekonomi umat. Di kawasan tersebut nanti akan ada pasar halal, pusat edukasi ibadah, hingga museum sejarah haji dunia yang menampilkan kontribusi bangsa Indonesia. Selain menjadi tempat tinggal jamaah, kampung ini akan menjadi destinasi religi global yang memperkenalkan nilai-nilai Islam Nusantara kepada dunia. Dengan demikian, diplomasi budaya juga berjalan berdampingan dengan diplomasi politik. Keputusan Arab Saudi memberi keistimewaan ini juga memperkuat posisi Indonesia di antara negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia kerap menjadi penengah dalam isu-isu sensitif di kawasan Timur Tengah. Dengan adanya proyek ini, hubungan kita dengan Riyadh dipastikan semakin solid. Banyak pengamat menilai, langkah ini akan memperluas pengaruh Indonesia dalam pembentukan kebijakan kolektif di dunia Islam di masa mendatang. Di tengah ketegangan global yang makin meningkat, langkah diplomasi Indonesia memberi harapan baru bahwa kerjasama lintas negara masih bisa dibangun atas dasar saling percaya. Dunia kini memandang Indonesia sebagai contoh nyata, negara yang mampu menjembatani perbedaan tanpa kehilangan jati dirinya. Melalui kerja keras dan konsistensi, kita membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari senjata, tetapi dari kepercayaan dan niat baik dalam membangun perdamaian dunia. Dengan segala pencapaian ini, Indonesia tidak hanya menjadi pemain baru di panggung internasional, tetapi juga pemimpin moral bagi bangsa-bangsa lain. Presiden Prabowo menunjukkan bahwa kepemimpinan modern harus mengedepankan keberanian mengambil keputusan strategis yang membawa manfaat nyata. Kampung Haji Indonesia bukan sekedar proyek fisik, tapi simbol bahwa kerja keras, kejujuran, dan ketulusan dalam diplomasi bisa mengubah sejarah dan menempatkan bangsa ini di posisi terhormat di mata dunia. Keberhasilan Indonesia memperoleh keistimewaan di Mekah juga menjadi titik balik dalam perjalanan diplomasi modern bangsa. Setelah bertahun-tahun memainkan peran di belakang layar, kini Indonesia tampil di garis depan,
Banyak pengamat menyebut era ini sebagai kebangkitan diplomasi aktif, di mana bangsa kita tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi juga pembentuk arah dunia. Kekuatan moral dan reputasi Indonesia sebagai negara damai menjadi modal utama yang kini dihargai oleh berbagai kekuatan besar dunia. Langkah ini juga berimbas positif terhadap hubungan ekonomi antara Indonesia dan Arab Saudi. Setelah izin kampung haji diumumkan, sejumlah perusahaan konstruksi dan energi Saudi mulai menandatangani nota kesepahaman baru dengan BUMN Indonesia. Kerjasama ini meliputi proyek pembangunan infrastruktur, energi hijau, dan pariwisata religi. Pemerintah berharap sinergi tersebut bisa memperluas lapangan kerja di Indonesia dan memperkuat posisi ekonomi nasional dalam rantai pasok global berbasis syariah. Dari sisi sosial budaya, proyek ini juga membuka peluang besar bagi penyebaran nilai Islam yang damai dan moderat ala Indonesia. Melalui kampung haji, dunia bisa melihat wajah Islam Nusantara yang santun dan penuh toleransi. Budaya gotong royong, keikhlasan, dan keramahan menjadi identitas yang akan melekat di kawasan itu. Inilah bentuk nyata dakwah tanpa kata yang dilakukan lewat tindakan dan pelayanan terhadap sesama manusia di tempat paling suci umat Islam. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri menyebut capaian ini sebagai kemenangan diplomasi yang diperoleh tanpa tekanan maupun kompromi berlebihan. Indonesia tidak membeli kehormatan itu dengan kekuasaan atau uang, melainkan dengan kepercayaan dan rekam jejak baik di mata dunia. Pendekatan yang menekankan moralitas dan kemanusiaan terbukti mampu menembus batas yang selama ini tertutup rapat. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi negara lain bahwa diplomasi berbasis nilai selalu berbuah hasil. Dalam konteks politik global, keberhasilan Indonesia di Mekah juga memperkuat posisi kita di antara negara-negara G20. Saat dunia dilanda konflik dan ketidakpastian, Indonesia justru tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang mampu berbicara dengan semua pihak. Hubungan baik dengan Rusia, Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara Timur Tengah memberi ruang bagi kita untuk memainkan peran strategis. Diplomasi Indonesia kini tidak hanya aktif, tapi juga produktif dalam menciptakan solusi dunia. Kampung Haji Indonesia sendiri dirancang sebagai kawasan multifungsi yang akan menjadi contoh manajemen modern di Tanah Suci. Di dalamnya akan dibangun rumah sakit, hotel, pusat pendidikan, serta area ekonomi umat. Semua fasilitasnya akan dikelola dengan standar tinggi oleh tenaga ahli Indonesia. Pemerintah memastikan seluruh sistem akan berbasis digital agar pelayanan jamaah lebih efisien dan transparan. Setiap langkah diarahkan agar jamaah bisa beribadah dengan lebih khusyuk dan nyaman. Selain aspek teknis, proyek ini juga mengandung makna spiritual yang mendalam. Ia menjadi simbol bahwa kerja keras yang dilandasi niat baik akan selalu membawa hasil besar. Dari perjalanan diplomasi panjang, kesabaran, dan doa jutaan rakyat, akhirnya izin itu datang sebagai karunia. Bagi umat Islam Indonesia, hal ini bukan sekedar berita luar negeri, melainkan kabar gembira yang meneguhkan keyakinan bahwa Allah memberi jalan bagi bangsa yang menjaga niat tulus dan persaudaraan antar umat. Respon masyarakat internasional terhadap keputusan ini pun sangat positif. Banyak media besar menulis tentang keistimewaan yang diberikan Arab Saudi kepada Indonesia. Mereka menilai langkah ini sebagai bentuk penghormatan terhadap kepemimpinan Prabowo yang dianggap tegas namun penuh keseimbangan. Dunia melihat Indonesia sebagai contoh negara berkembang yang mampu membangun pengaruh global tanpa konfrontasi. Hal ini memperkuat citra bangsa sebagai juru damai yang berkarakter dan berwibawa. Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh proses pembangunan kampung haji berjalan transparan dan akuntabel. Pengawasan ketat akan dilakukan agar proyek ini bebas dari penyimpangan. Presiden menegaskan bahwa proyek ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal kehormatan bangsa. Ia mengingatkan bahwa setiap batu yang diletakkan di Tanah Suci adalah simbol dari amanah jutaan rakyat Indonesia. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat harus bekerja dengan integritas dan tanggung jawab tinggi. Kedepan, Indonesia berencana mengembangkan kerjasama serupa di sektor pendidikan dan kebudayaan. Riyadh disebut telah membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun pusat studi Islam Nusantara di Universitas Al-Ghura. Langkah ini akan memperkuat posisi ulama dan cendekiawan Indonesia dalam percakapan global tentang Islam modern. Dengan demikian, diplomasi kita tidak berhenti di politik dan ekonomi, tapi juga menyentuh akar nilai dan ilmu pengetahuan sebagai kekuatan sejati bangsa. Kebijakan baru ini diprediksi akan memperkuat kerjasama di sektor keagamaan antara Indonesia dan Arab Saudi dalam jangka panjang. Kedua negara sudah mulai membahas rencana pelatihan bersama bagi para petugas haji, termasuk pengelolaan logistik dan keamanan jamaah. Tujuannya agar pengalaman beribadah menjadi lebih tertib dan nyaman. Arab Saudi mengakui profesionalitas Indonesia dalam mengatur jumlah jamaah terbesar di dunia dan menjadikannya model bagi negara lain. Tidak hanya berhenti di situ, hubungan strategis ini juga membuka peluang baru di sektor teknologi.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang menjejaki kerjasama digital dengan Riyadh untuk menciptakan sistem manajemen haji berbasis kecerdasan buatan. Sistem ini akan membantu memantau pergerakan jamaah secara real-time, mengoptimalkan transportasi, serta mempercepat layanan darurat. Inovasi ini diyakini dapat menjadikan ibadah haji masa depan lebih modern dan aman bagi seluruh umat. Langkah visioner ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat internasional. Para pemimpin negara tetangga menilai Indonesia telah memberikan contoh konkret bagaimana diplomasi dan inovasi bisa bersatu demi kemaslahatan umat. Dengan mengutamakan pendekatan damai dan kolaboratif, Indonesia membuktikan bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa terletak pada kemampuannya menghadirkan solusi, bukan konflik. Citra bangsa pun kian bersinar di mata Islam dan komunitas global. Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa semua capaian ini adalah hasil kerja kolektif bangsa, bukan hanya prestasi individu. Ia berulang kali mengingatkan agar rakyat tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, keberhasilan diplomasi hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju kemandirian nasional. Pemerintah berkomitmen agar setiap kebijakan luar negeri selalu memberikan manfaat langsung bagi rakyat kecil, baik melalui ekonomi, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial. Semangat nasionalisme kini tumbuh kembali di berbagai lapisan masyarakat. Banyak warga merasa bangga karena Indonesia bukan lagi hanya dikenal sebagai negara berkembang, tapi sebagai bangsa besar yang dihormati. Di warung kopi, di kampus, hingga di pesantren, perbincangan tentang kampung haji menjadi simbol kebangkitan baru. Rakyat percaya bahwa kerja keras dan persatuan dapat membawa bangsa ini ke masa depan yang lebih gemilang di panggung dunia. Dalam konteks regional, langkah ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin alami di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara tetangga mulai melihat Jakarta bukan hanya sebagai mitra ekonomi, tapi juga pusat moral dan spiritual. Dengan pendekatan damai dan konsisten, Indonesia menjadi contoh bagi bangsa lain bahwa politik luar negeri tidak harus agresif untuk dihormati. Sebaliknya, kekuatan sejati justru lahir dari ketulusan dan keberanian menempuh jalan yang benar. Kampung Haji Indonesia kelak diharapkan menjadi ikon baru diplomasi budaya bangsa. Di sana, dunia akan melihat bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila hidup berdampingan dengan semangat Islam yang rahmatan lil alamin. Setiap sudut kawasan akan menjadi saksi bagaimana Indonesia mempersembahkan kebaikan, kerja keras, dan ketulusan bagi umat. Bendera merah putih yang berkibar di Tanah Suci akan menjadi simbol kebanggaan yang menggugah hati jutaan rakyat di tanah air. Capaian luar biasa ini sekaligus menunjukkan bahwa era baru kepemimpinan Indonesia sedang dimulai. Pemerintah menatap masa depan dengan visi yang jelas dan langkah yang berani. Kita tidak lagi hanya menunggu perubahan, tetapi menciptakannya. Indonesia membuktikan bahwa diplomasi, ekonomi, dan iman bisa berjalan seirama. Dunia kini melihat bangsa ini bukan sebagai pengikut, melainkan sebagai pemimpin yang membawa pesan perdamaian dan harapan bagi umat manusia. Ketika pembangunan kampung haji dimulai, akan terbuka babak baru hubungan persaudaraan antara Indonesia dan Arab Saudi. Proyek ini akan menjadi bukti bahwa kerjasama antar bangsa dapat dibangun di atas dasar saling menghormati dan percaya. Di balik setiap batu yang disusun, tersimpan doa jutaan rakyat yang berharap agar bangsa ini terus diberkahi. Ini bukan hanya kisah diplomasi, melainkan kisah kebangkitan sebuah bangsa yang kembali menemukan jati dirinya. Dan pada akhirnya, sejarah akan mencatat bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia berhasil menapakkan kaki di Tanah Suci, bukan hanya sebagai tamu, tetapi sebagai sahabat sejati yang dipercaya. Dunia akan mengingat momen ini sebagai simbol kebangkitan soft power Indonesia yang elegan dan bermartabat. Dari tanah air hingga Mekah, gema kebanggaan itu menggema, menandai lahirnya babak baru Indonesia yang disegani, berdikari, dan membawa cahaya bagi dunia.